Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang berbalik arah kini mencarimu kembali. Yang berbalik arah tak kamu duga mencarimu kembali. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan ya bahwa membaca untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita lihat dulu ya, ada energi seperti apa yang saat ini ya sedang berbalik arah untuk mencarimu kembali. Ada energi seperti apa? Tough beginning ya. Sepertinya perjalanan hubungan kalian itu memang dari awal sudah cukup banyak tantangan atau rintangan ya. Entah situasinya nggak kondusif, entah moodnya dia yang nggak kondusif, entah banyak masalah dari luar dan sebagainya. Jadi itu mungkin saja yang membuat orang ini dan kamu melewati banyak proses panjang. Dari awal situasinya memang mungkin tidak kondusif bagi kalian ya. Dari awal tuh sudah berasa teman-teman. Tapi ada energi attraction. Gimana pun juga energi tertariknya tuh kuat. Walaupun banyak rintangan, walaupun mungkin banyak tantangan dari dalam antara kalian atau ada dari luar ya. Mungkin ada yang tidak mendapat restu, atau ada yang mungkin kurang mendapat support, adanya gangguan orang ketiga dan sebagainya gitu ya. Tapi energi saling tertarik itu sangat kuat sekali kalau aku lihat di sini ya. Target ya. Mungkin sekali kamu berdealing dengan seseorang itu yang punya suatu fokus tertentu ya. Mungkin sekali ada target yang sedang dia kejar ya. Mungkin ada sesuatu yang harus dia utamakan, entah pekerjaan yang harus diutamakan, entah situasi keuangan yang harus dia capai. Mungkin ada sesuatu yang ingin dia raih ya. Misalnya contoh ya, dia target untuk bisa punya tempat tinggal sendiri di saat ini. Lalu ada yang mungkin dia itu punya target harus selesai menguliahi adiknya di saat 1 tahun lagi, 2 tahun lagi atau gimana. Tapi intinya ada target tertentu. Nah, target-target itu yang juga mungkin sekali membuat situasi dalam hubungan kalian naik dan turun ya. Youthful. Sisi ketika berhubungan dengan kamu dan dia ya, sisi hubungan kalian itu penuh dengan sisi youthful, sisi berjiwa muda. Lalu di sini juga selalu terasa menyenangkan, banyak hal-hal yang menyenangkan. Jadi mungkin kalian berasa lebih muda dari usia kalian yang sesungguhnya. Dan di sini juga sangat mungkin ada clash ego. Selain ya, memang dari awal itu banyak dinamikanya. Ada yang sedang berfokus sama target yang mau diraih. Di sini juga sangat mungkin sekali ada ego. Ada clash ego antara kamu sama dia. Nah, hal ini yang mungkin membuat situasi menjadi sulit ya. Dia nggak mau kalah, kamu nggak mau ngalah ya. Dua-duanya saling memegang ego masing-masing. Jadi mungkin sekali saling berjalan untuk menjauh dengan situasi yang rumit ya. Tapi ada energi change. Ternyata yang awalnya ada ego, yang awalnya ada keras hati, yang awalnya ada situasi yang sulit, lalu tiba-tiba berubah arah ya. Dimana sangat mungkin salah satu motivasi atau triggernya adalah cinta kamu gitu ya. Ada energi yang memang dia rasakan menjadi energi perubah. Salah satunya ada energi twin flame. Jadi ketika dia berusaha menjauhi pun, dia itu terasa terpanggil kembali. Mungkin men-trigger atau memicu perubahan di dalam hatinya dan perasaannya dia. Karena ternyata kalian adalah energi twin flame. Energi api kembar yang kuat, ya. Selain itu, di sini ada energi kontrol, ya. Orang ini sebelumnya itu sangat dominan, dia mungkin lebih ingin menguasai kamu, ngontrol kamu ya daripada sebaliknya ya. Tapi dan di sini sangat mungkin banget ada situasi yang saling berusaha mengontrol antara kamu sama dia. Tapi saat ini bisa saja dia merasakan dia tidak bisa mengontrol perasaan dia sama kamu. Ada kangen, ada rindu, ya, ada ingin kembali ke kamu, dan dia berharap ada forgiveness.
Orang ini sangat berharap mungkin kamu bisa memaafkan dia untuk kesalahan-kesalahan dia, ya, dan berharap bisa move on dari masa lalu, ya. Berarti orang ini menyadari dia ada salah sama kamu baik sengaja maupun tidak, ya. Dan ada energi balance karena kamu adalah salah satu pemicu atau pembawa energi keseimbangan buat dia, ya. Kamu tuh membawa energi penyeimbang buat dia, saling mengisi gitu ya. Tanpa kamu dia merasa tidak adanya keseimbangan. Ada energi longing, dan saat ini juga dia ada energi yang sangat rindu kamu, sangat kangen kamu, mengharapkan kehadiran kamu. Dia berharap kamu ada di dalam hidupnya dia, ya. Dalam diam-diam, moving secretly, diam-diam dia berbalik arah ke kamu, diam-diam dia mantauin kamu, diam-diam juga dia ingin bergerak ke kamu. Kita lihat dulu sebelum lebih lanjut. Bentar ya, kita lihat dulu siapa sih ciri-ciri orang ini. Siapa ciri-cirinya? Bright. Orang ini mungkin saja berenergi divine feminine, dan mungkin sekali dia pasangan kamu, pasangan sah kamu, ya. Energinya divine feminine atau memang dia perempuan, ya. Dia pasangan sah kamu, atau bisa juga kalian sudah dalam hubungan yang sebenarnya ke arah serius, ya, ke arah komitmen yang lebih serius. Mountain, kamu berdiri dengan orang yang mungkin saja menghadapi banyak sekali masalah, ya, sehingga mungkin sekali masalah-masalah yang dia hadapi menjadi suatu blocking atau menjadi suatu penghalang untuk hubungan ini tuh seperti bisa berkomitmen secara serius. Artinya banyak halangannya, ya. Kamu juga berdiri dengan seseorang yang mungkin sifatnya keras, ya, susah untuk dilomerin, ya, makanya selalu bilang egonya besar. Ada cat, orangnya bisa kelihatan aja cuek, ya, cemburuan, ya, orangnya cemburuan dan suka cerita ini dan itu, ya, teman-teman, gosip, ya. Ada energi house, oke. Orang ini sangat mengutamakan rumahnya, ya, sangat mengutamakan keluarganya, mungkin banget anak rumahan, jadi senangnya kalau nggak ngapa-ngapain di rumah aja. Ada energi eye, ya, mungkin sekali dia punya mata yang sangat indah, ya, jadi salah satu bagian tubuhnya yang sangat indah adalah eye. Orangnya juga protektif, ya, orangnya bisa ada energi cemburuan, ya, jealousan orangnya, ya. Dan ship, sangat mungkin sekali dia itu LDR, ya, dia jauh dari kamu baik secara fisik ataupun secara energi. Kenapa dia itu pingin untuk berbalik arah sama kamu selain ada energi twin flame tadi? Ada energi liberation, ya. Sebelumnya orang ini tuh banyak lari dari perasaannya dia, ya, karena mungkin, ya, dia juga merasa dia mungkin sedang harus fokus sama yang lain. Dia juga mungkin khawatir dia belum siap dengan komitmen lebih jauh sama kamu. Tapi di sini kalau saudara lihat, dia sendiri yang akhirnya mungkin merasa capek atau lelah dengan energi yang banyak dia batasin sendiri, ya. Sehingga dia memutuskan dia pingin untuk opening up, dia pingin membuka dirinya lagi untuk kamu, ya. Dia sangat ingin untuk membuka lagi dirinya untuk kamu, mengusahakan lagi hubungan sama kamu, karena energi twin flame itu energi istimewa. Selain itu, secara seks atau secara kontak secara fisik, ya, intimasi secara fisik, dia merasa sangat nyaman sama kamu, ya. Ada sangat-sangat perasaan nyaman, ya. Escapism, jadi kehilangan kamu tuh sebenarnya ada energi sakit yang sangat mendalam dia rasakan. Hanya selama ini dia mencoba lari dari perasaan atau lari dari sakit yang sebenarnya dia hadapin, ya. Ini adalah energi miracles. Kamu mungkin sudah putus asa, sudah nggak yakin kalau masih, apakah mungkin, ya, punya relationship sama orang ini, apakah situasi ini bisa benar-benar terjadi gitu, ya. Kamu mungkin sudah putus asa, hampir menyerah, ya, dan sulit mempercayai hubungan ini untuk bisa berjalan. Tapi ternyata ada energi keajaiban juga yang menggugah orang ini. Wear and tear, dan dia menyadari gitu, ya, kalau dia masih punya perasaan, ya, tapi situasi hubungan ini sulit, harus ada yang dirubah, harus ada situasi yang diperbaiki, teman-teman. Karena ada awakened love, ya, ada energi kesadaran, ada energi pemicu, ya, cinta yang baru disadari, pemahaman yang lebih bisa dimengerti. Kalau sebelumnya orang ini banyak tidak mengerti mungkin perasaan dia sendiri gitu, ya. Unrequited,
sebelumnya itu dia banyak merasa situasi cinta ini sulit ya, dan dia merasa mungkin kalian gak seimbang. Tapi semakin kesini dia ngerasa kalau mau ada perubahan ya nggak bisa cuma ngarepin situasinya berubah tanpa ada suatu usaha. Artinya setiap cinta harus diusahakan. Karena selain energi twin flame, di sini juga ada energi soulmate. Dia merasakan kamu adalah belahan jiwanya. Kita sekarang coba lihat ya, apa yang sebenarnya dia rasakan sama kamu. Dia itu seperti tidak ada eight of wands. Dia seperti sulit ya untuk kabur dari cinta kamu. Dan dia seperti terdorong kalau dia itu harus mengikuti hatinya, harus ambil satu tindakan ya. Mungkin bergerak ke arah kamu, terus habis itu mencari kamu. Sebelumnya orang ini punya banyak keraguan dan ketidakyakinan gitu ya. Semakin dia mencoba untuk menolak perasaan dia sama kamu, semakin kuat juga perasaannya ya. Dan dia itu merasa teringat terus ya sama kebahagiaan dalam kehidupan ini ketika sama kamu ya. Kamu mengingatkan dia sama banyak sekali kebahagiaan. Kamu juga punya hati yang murni. Kamu juga selalu berusaha jujur. Kamu tuh seperti matahari buat dia ya, menyinari, memberikan kebahagiaan, memberikan positivity. Dia pernah ya merasa dia tidak bisa mengontrol kamu, tidak bisa mengatur kamu, tidak bisa kalian itu akur sebelumnya ya. Dan dia itu seperti sering banget bermimpi soal kamu ya. Jadi dia berharap kamu tuh bisa sepakat sama dia, bisa kalian tuh sejalan, karena kalian banyak gak sejalan sebelumnya. Sekarang tadi ada Seven of Cups, sekarang ada Death ya. Ada energi transformasi. Sekarang I am finally, sekarang aku akhirnya siap untuk melepaskan apapun yang ada di masa lalu ya. Dan situasi-situasi yang negatif juga, mungkin pikirannya, egonya ya. Dan dia ingin mentransformasi hubungan kalian deh. Ada Page of Swords ya. Dia itu masih selalu kepingin tahu soal kamu, siapa kamu sebenarnya. Kamu banyak memberikan dia inspirasi ya. Kamu juga banyak membuat dia terdorong untuk belajar ya. Three of Cups, orang ini tuh seneng untuk berada, merasa sangat-sangat safe ya di dalam kelompoknya. Kamu tuh dianggap sebagai kelompoknya teman-teman, sebagai bagian inner circle-nya ya, di mana kamu tuh mendukung dia, bisa banyak ngobrol, bisa banyak support. Jadi sangat mungkin ya, dia sekarang sedang rindu saat-saat itu. The Hangman, sebelumnya ini dia banyak keraguan dan ketidakpastian ya, tapi lalu dia mengambil waktu untuk break ya, dan dia bisa bermeditasi, dia mungkin melihat lebih dalam benar-benar ya, melepaskan segala egonya ya. Dan proses itu tidak mudah. Jadi ketika dia berbalik arah sama pun, dia ke kamu pun dia sudah banyak perenungan ya. Sebelumnya dia tidak mengikuti apa sih yang sebenarnya batinnya dia inginkan ya. Jadi dia tuh banyak stuck gitu ya. Karena dia sendiri pernah lari dari banyak firasat batinnya, banyak perasaan batinnya. Dia sangat-sangat merasa bersyukur dari perenungan-perenungan tadi, kalau dia itu punya kamu di dalam hidupnya dia, ya, punya kamu di dalam hidupnya dia, dan kamu tuh menjadi salah satu sumber kebahagiaan terbesar ya. Jadi dia tuh kayak ngerasa ada kamu tuh bersyukur banget gitu. Dan kamu menjadi seseorang yang selalu membawa sisi terbaik di dalam dirinya dia ya. Jadi kamu kayak mendorong dia untuk, yuk kamu jadi versi terbaik kamu ya. Dan kamu yang membuat dia itu, mendorong dia untuk yuk bisa melakukan aksi, kamu juga bisa melakukan perubahan ya. Tadinya aku cuma mau ambil satu lagi, tapi ini ngeloncat. Dan semenjak aku ketemu kamu ya, pikiran aku banyak kebuka ya. Jadi banyak ide, banyak pikiran, jadi banyak pembelajaran gitu ya. Dan dia tuh jadi punya banyak sekali pemikiran-pemikiran yang selama ini belum pernah dia kepikiran seperti itu gitu ya. Jadi kayak banyak memproses dia menjadi sosok yang lebih dewasa sih kalau aku lihat ya. Berbalik arah ke kamu. Orang ini kosong tanpa kamu, empty stage ya. Tanpa kamu dia merasakan kekosongan. Kamu adalah energi pengisinya di sana, salah satu bawa cahaya. Kembalinya orang ini juga divinely guided
ya. Jadi buat kalian yang mempertanyakan apakah ini memang energi petunjuk dari Tuhan atau dari semesta, ini adalah energi dari semesta. Jadi kalau orang ini kembali ke kamu, itu memang salah satu jalan dari yang semesta arahkan ya teman-teman ya. Alone time. Ketika dia sendirian di sanalah dia lebih menyadari perasaan dia ke kamu, lebih menyadari proses-proses yang ada gitu ya, dan dia lebih menyeimbangkan emosinya dia ya. Dan terakhir ada energi communication. Orang ini akan memulai komunikasi lagi sama kamu ya. Jadi sangat ingin bicara lagi sama kamu, berkomunikasi lagi sama kamu. Mungkin setidaknya menyampaikan perasaan-perasaan yang ada. Karena kan memang pada dasarnya dia juga cemburuan. Kalau kamu untuk jadi orang lain, dia pun gak siap. Akan seperti apa hubungan kalian ke depannya? Envelope. Akan ada banyak hal-hal yang terbuka, akan ada banyak hal-hal yang surprise. Artinya, hubungan ini ke depannya masih penuh dengan misteri, banyak hal yang mungkin ya. Saat ini aku belum bisa ungkapkan lebih jauh, tapi siap-siap karena akan banyak hal-hal yang tidak terduga dalam hubungan kalian ke depannya. Tapi akan banyak satu demi satu mulai terbukakan buat kalian yang merasa mungkin bingung, mungkin khawatir sama ketidakjelasan. Yang pasti ada energi moon ya. Ada energi perubahan dan sebenarnya secara intuisi kamu sudah bisa merasakan hal tersebut. Karena manusia ini gini loh, kalau dikasih tahu sama manusia lain kadang-kadang nggak mau percaya, tapi kalau intuisi sendiri kan nggak bisa bohong ya. Ada success, ada pride, jadi sangat mungkin hubungan ini mencapai satu proses keberhasilan ya. Ada proses perubahan ya, ikuti intuisi kamu, tapi tentunya harus terus bijak ya teman-teman dalam melangkah atau dalam pergerakan. Karena kamu sebelumnya mungkin berdiri banget sama player ya. Mungkin kamu berdiri dengan player dan ada proses perubahan dan pembelajaran di sana gitu loh ya. Karena ada love strike ya, kali ini dia punya perasaan cinta yang sangat mendalam yang sebelumnya tidak pernah mungkin dia rasakan sama orang lain. Slow down. Hanya dia tipe yang tidak bisa terburu-buru teman-teman. Dia tipenya pelan-pelan ya. Jadi kartu suara juga mungkin menyarankan untuk kamu bisa lebih pelan-pelan dalam pergerakan dengan hubungan ini. Lebih berhati-hatilah ya. Lebih bijak ya. Tuh. Karena memang sama-sama ada yang harus dikerjakan. Kamu punya PR, dia punya PR, dan sama-sama sedang mengembangkan karir masing-masing. Jadi memulihkan hubungan ini pun bertahap. Oke? Life hanging, dia mau minta maaf karena dia pernah meninggalkan kamu dalam ketidakpastian dan dalam ketidakjelasan ya. Jadi diberesinnya satu-satu, nggak usah terburu-buru, nggak harus diselesaikan semua dalam satu hari karena semua memang berproses. Oke? Teman-teman yang masih kepingin untuk beli gelang ikan yang saat ini stoknya terus menipis, ini aku restock ya teman-teman. Ini juga jadi pertimbangan aku ya, karena banyak requestan restock dan ini aku penuhi ya. Ini adalah namanya batunya sunstone, kamu boleh google, namanya gelang keberuntungan ikan, namanya aja keberuntungan ya. Dia membantu membawa keberuntungan ya, untuk abundance atau untuk kerejekian, keberkahan. Rezeki itu nggak harus selalu uang, ditolong sama orang yang tepat, ketemu teman-teman yang baik, mendapat bantuan pada waktunya, itu adalah keberuntungan. Membantu manifestasi positif, auranya lebih bersemangat, khususnya mungkin yang suka malas-malas kerja, suka nggak semangat-semangat kerja gitu ya teman-teman ya. Harganya adalah 255.000, aku masih kasih harga yang lama, harga aslinya udah naik. Aku hanya restock aja karena kebetulan kemarin ada yang request juga. Silahkan dibeli di Instagram Sora @sora_tarot. Ini udah Sora booster sama energi healing. Jadi kalau kamu beli kristal di Sora, bukan cuman gelangnya saja, tapi sudah Sora masukkan energi juga. Ya, Sora juga udah sering sharing-sharing pengalaman teman-teman yang ngebeli barang-barangnya Sora. Oke? 255.000. Lalu teman-teman bisa juga beli di Tokopedia, sudah aku taruh linknya ada di bawah. Tapi kalau di Tokopedia lebih mahal, 275.000, karena ada komisi Tokopedia yang lumayan. Silahkan dibeli selagi masih ada stoknya. Saat ini mungkin sisa selusinan aja ya. Sayang kalau kamu nggak ambil, karena nanti kalau udah habis aku tidak restock lagi. Sangat cantik kalau dipakai, aku udah pernah review, videonya dicari di YouTube Sora ya, gelang Lucky Fish gitu ya, ada reviewnya di sana. Bahannya premium, bisa dikantongin buat teman-teman yang cowok ya, dan bisa dijadikan hadiah juga. Oke, sekarang kita coba ke astrologinya teman-teman, kita cek ya. Sun, Moon, Rising, Venus. Untuk teman-teman yang kepingin untuk baca tarot, seperti di video ini, dibukakan kartunya sehingga bisa lihat sendiri, dan apalagi suka untuk nonton diulang-ulang,
karena mungkin senang poinnya dan susah janjian waktu dan sebagainya, silakan pembacaan pribadi dengan video di Instagram Sora ya. Nanti aku bisa buatin video seperti ini. Atau mau ketemu sama Sora langsung untuk yang berada di Jakarta dan sekitarnya, atau yang kepingin untuk baca online biasa bisa, baca Bazi apalagi disarankan sekali. Untuk yang bingung, Kak, kenapa sih percintaan aku begini melulu? Kak, kenapa sih rumah tanggaku sering gak mulus? Coba baca Bazi sendiri. Jangan-jangan jalan hidupnya itu memang sekaliku percintaannya berat. Jadi bisa buat introspeksi diri. Jadi bisa buat lebih waspada gitu ya. Supaya tidak salah lagi dalam melangkah ke depannya. Oke, atau yang kepingin baca tarot, belajar baca tarot juga bisa. Sora ada kelas untuk membimbing teman-teman yang kepingin untuk belajar. Buat yang serius mau belajar aja ya, Gemini. Karena namanya belajar itu ada investasi, bukan cuma biaya, ada waktu, ada tenaga, ada konsistensi ya. Kalau semua orang bisa baca dengan gampang kayak gitu, nggak skill namanya ya. Semua itu belajar. Kak, aku kan nggak bakat. Ya bakat juga kalau nggak belajar percuma ya. Percuma deh, percaya sama Sora. Aku tuh tiap hari kan baca, makanya bisa kayak sekarang. Kalau nggak pernah dipakai ya ilmunya juga lama-lama bekarat, bener nggak? Capricorn, Scorpio, Virgo, Aquarius, dan Sagittarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba alfabet yang terbuka. Teman-teman, Sora tunggu ya untuk supportnya. Teman-teman juga boleh tuliskan di kolom komentar kira-kira mau judul bacaannya apa yang bisa buat banyak orang. Kamu jangan minta dibacain masalah kamu doang. Kalau masalah kamu doang itu pembacaan pribadi ya, yang kira-kira lah ya. Orang-orang semua juga bakalan banyak banget ya. Untuk yang Sora pilih, Sora akan biasa bacakan satu kartu, Sora langsung tulis di kolom bawahnya. Sora reply langsung kalau Sora pilih temanya ya, atau yang kasih super sticker juga sama. Oke. ZLE ada yang masih menjadi rahasia. FX FUOQJ EZEWSC 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Terima kasih atas dukungan kamu. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Bye-bye.